Selamat Hari Tuhan. Saya berasa kayak saya harus bicara bahasa di sini. Banyak ada jemaat Indonesia di sini. Terima kasih. Saya ingin menyambut semua orang. Apakah kita ada beban seperti yang dinyanyikan pujian yang menekan kita? Saya doa lewat kebaktian hari ini Tuhan akan keluarkan semua beban itu dari hati kami semua. Amin. Hari ini saya ingin sharing dari Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26 yang telah di-sharing yang telah dibaca oleh penatua tadi. Judulnya adalah orang asing seri orang asing, hari ini mengenai orang buta. Kita sudah pelajari Injil Markus, sedang pelajari itu, dan orang-orang yang datang kepada Yesus dan telah menerima jawaban dari doa mereka dan penyembuhan dari Yesus. Dan hari ini kita akan pikirkan dua orang yang muncul di kitab Markus. Ini di Markus pasal 8 yang barusan kita baca, dan juga satu lagi di Markus pasal 10 ayat 46, seorang yang namanya Bartimeus. Dan sepanjang Injil, kitab-kitab Injil, penyembuhan Yesus itu ditekankan, dan kita mendengarkan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus bicara banyak tentang membuka mata rohaninya, melihat dengan hati, dan mengerti. Bahkan di ayat pembukaan kita hari ini, apa yang barusan kita baca mengenai penyembuhan dan membuka mata si orang buta itu, di pasal yang sama, persis sebelum ini adalah peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang, dan bahkan sebelum itu pun Yesus mengajar. Dan kita akan baca ajaran itu di Markus 8 ayat 17-18, Markus 8, 17-18. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi?" Jadi Yesus bicara mengenai melihat. Dan di ayat 21, Yesus berkata, lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Jadi melihat itu disambungkan dengan pengertian. Mengerti hal-hal rohani tentang Yesus Kristus dan Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Jadi sebelum kita kembali ke ayat pembukaan kita mengenai orang buta, kita akan pikirkan Alkitab sedang bicara apa tentang melihat dan tentang mata kita. Di dalam Alkitab, secara umum, ada 3 macam mata. Mata secara fisik yang ada di kepala kita, jadi itu melihat secara hurufiah. Lalu mata yang bisa menilai. Mata itu bisa menilai benar dan salah, atau baik dan jahat di dalam dunia ini. Dan itu termasuk mata dunia ini, mata secara fisik, dan mata hati yang telah jatuh, yang melihat hal-hal yang tidak benar. Yang ketiga adalah mata rohania untuk mengerti firman Tuhan. Dan di saat kita mengerti firman Tuhan, kita bisa mengenal Dia yang adalah Yesus Kristus. Apakah kita memiliki mata yang terbuka hari ini untuk bisa melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita hari demi hari? Tidak ada yang jawab ya. Apakah ini semua orang buta di sini? Apakah kita memiliki mata untuk bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan? Ataukah kita kurang yakin? Tidakkah kita bisa melihat dengan jelas? Kadang sangat sulit di saat kita tidak bisa melihat dengan jelas. Saya sedang mengalami itu beberapa hari ini untuk pertama kali di dalam umur hidup saya. Saya sudah baru ganti, saya punya kacamata untuk lebih progresif karena sekarang semua lebih buram. Saya kaget waktu saya nyanyi pujian di sini. Ini kan mimbarnya dekat ke mata saya, tapi saya tidak bisa baca tulisan-tulisan di buku him saya. Bagaimanapun sangat rasa frustrasi tidak bisa melihat di saat kita harus melihat. Tapi kita akan baca banyak ayat hari ini.
Kita akan melihat beberapa ayat yang bicara tentang konsep melihat yang berbeda melalui mata dengan pandangan yang berbeda. Yang pertama, mari kita buka Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 30. Lukas pasal 2 25 sampai 30. Ada lagi di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Jadi ada beberapa ayat di sini bicara tentang melihat. Ayat 26, Roh Kudus menyatakan kepada dia bahwa ia tidak akan tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ini melihat seperti apa? Melihat secara fisik, kan? Dan ini terjadi sesuai dengan Roh Kudus beritahu. Waktu orang tua membawa bayi Yesus di bait suci, dia melihat dengan mata fisik dia, dan dia mengakui di ayat 30, "Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Jadi setelah dia melihat dengan mata fisik, dia melihat secara rohani, dan dia menyambungkan bayi ini kepada penyelamatan, dan dia bilang, "Aku telah melihat keselamatanmu." Karena kita manusia, kita bisa melihat hal-hal secara fisik, tetapi melalui Roh Kudus, mata rohani kita terbuka untuk bisa melihat kebenaran dari pekerjaan Tuhan dan firman Tuhan. Dan hanya di saat itu, kita bisa mengenal seperti Simeon di ayat ini, meskipun itu bayi Yesus, tapi dia bilang ini penyelamatan. Dalam kata lain, dia sedang mengakui bahwa ini adalah Mesias. Mari kita kembali ke Kejadian pasal 3. Kita tahu Kejadian pasal 3 apa yang terjadi. Kejatuhan terjadi, kan? Adam dan Hawa. Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Kejadian 3 ayat 7. "Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat." Jadi di sini dibilang mata mereka terbuka untuk melihat rasa malu. Tadinya matanya, mereka memiliki mata rohani, bisa mengenal Tuhan dan firman Tuhan dan pekerjaan Tuhan di Taman Eden. Tetapi mata rohani mereka menjadi buta setelah makan buah yang salah, dan mereka tidak taat kepada firman Tuhan, dan mata mereka mulai melihat hal-hal yang lain. Oleh karena itu, semenjak itu manusia semua matanya melihat yang salah, dan mereka tahu mereka telanjang. Mereka mulai menyambut daun pohon ara dan membuat cawat. Lukas 24 ayat 16. "Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia." Jadi mereka itu pulang kampung ke kehidupan mereka yang lama setelah Yesus mati. Dan kita tahu ceritanya, kan? Yesus muncul dan mulai berjalan bersama mereka, tetapi dikatakan di sini bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Maka hasil dari kejatuhan adalah mata kita untuk melihat Tuhan kita, untuk mengerti Dia, semua itu menjadi buta. Ada sesuatu yang menghambat mata, telinga, hati, pikiran, yang membuat kita tidak bisa melihat, mendengar, atau mengerti hal-hal rohani dari Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 17-18. Rasul Paulus mengatakan, "Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Saya doa mata hati kita bisa menjadi terang. Bagaimana caranya? Di saat Tuhan kasih kita roh hikmat dan wahyu
untuk mengenal siapa? Mengenal Dia, Yesus Kristus, dengan benar. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Sekarang, mari kita lihat pengakuan dari penulis kitab Efesus yang ada Rasul Paulus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3-9. Kita harus ingat apa yang terjadi waktu kejatuhan. Mereka mata rohani terbuka di Taman Eden, tetapi setelah kejatuhan, secara hurufiah juga, mendengar kesaksian dari orang-orang yang telah digigit oleh ular yang beracun, hal pertama yang terjadi adalah, tahu gak apa hal pertama yang terjadi di saat digigit oleh sebelum pingsan atau lumpuh? Pendengar hilang, lalu setelah itu mata menjadi buram. Secara rohani juga sama. Hasil dari mendengar perkataan ular, pendengaran rohani dan melihat secara rohani itu menjadi terhambat, dan mereka harus bergantung dengan mata fisik. Pekerjaan penebusan itu menyembuhkan hal itu, menutup mata yang berdosa dan membuka mata rohani. Itu adalah pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan di dalam setiap kita. Itu sebabnya Yesus datang dan fokus dan menekankan tentang membuka mata-mata orang di saat dia ada di bumi ini. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3-9. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi bangunlah dan pergi ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang kamu harus perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka mendengar tetapi tidak melihat seorang pun. Jadi hanya Saulus yang melihat cahaya terang itu, yang lain tidak melihat. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Mari kita dengar pengakuan dia sendiri. Setelah itu dia mengaku mengenai hal ini. Tuhan menunjukkan cahaya yang terang, tetapi di dalam Alkitab kalau ada cahaya terang, kita bisa melihat kan? Kita harus bisa lihat satu dengan yang lain karena ada cahaya terang. Tapi kalau kamar ini gelap, kita tidak akan bisa lihat apa-apa. Tetapi cahaya terangnya sangat terang, sinarnya sangat terang. Jadi mata dia yang sebelumnya menjadi buta, mata dia secara fisik itu menjadi buta. Dan sekarang Tuhan ingin membuka mata rohani dia. Mari kita lihat pengakuan dari Rasul Paulus di Kisah Para Rasul 26 ayat 15-18. Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdiri. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti." Jadi Tuhan sedang berkata, Yesus bilang kepada Saulus, "Sekarang saya muncul kepadamu karena saya ingin kamu menjadi saksi." Saksi itu apa? Apa saksi? Kita bilang saksi mata kan, seorang yang melihat dan melaporkan sesuatu. Itu adalah seorang saksi. Jadi Yesus bilang, "Saya ingin kamu menjadi saksiku. Bukan dari hal-hal yang kamu lihat sebelumnya, tetapi hal-hal yang saya akan tunjukkan kepadamu. Di mana aku akan perlihatkan kepadamu nanti." Jadi Yesus sedang bilang, apa yang Saulus lihat sebelumnya adalah dengan mata yang salah.
maka dia mengambil penilaian yang salah. Maka menganiaya Yesus dan pengikut-pengikutnya. Mengerti gak? Tetapi sekarang Yesus sedang mengatakan, saya tutup mata itu, saya sekarang akan membuka mata baru kamu, agar dengan mata baru kamu, kamu bisa melihat hal-hal yang benar dan menjadi saksi. Dan saya sungguh-sungguh berdoa, Tuhan akan menutup mata dosa kita, mata kita yang berdosa, dan membuka mata rohani kita agar kita bisa melihat dengan benar apa yang Tuhan sedang tunjukkan kepada kita. Semoga kita bisa menjadi saksi-saksi pekerjaan Tuhan. Sekarang, Alkitab kan bicara mengenai melihat berhubungan dengan pengertian. Melihat berhubungan dengan mengenal siapa Yesus sebenarnya dan apa yang dia sedang lakukan. Mungkin kita bilang kita bisa melihat, tetapi sama seperti orang Farisi, mereka melihat hal-hal yang salah, tetapi mereka bilang mereka bisa lihat. Jadi Yesus bilang, karena kamu bilang kamu bisa lihat, maka kamu tidak bisa melihat. Kalau kamu bilang kamu tidak bisa melihat, mungkin kamu bisa lihat. Apakah saya membingungkan kalian? Kita akan baca ayat itu nanti. Kita melihat hal yang tidak benar, lalu kita bilang, oh saya bisa lihat. Jangan khawatir, saya bisa lihat. Tetapi mereka tidak sebenarnya melihat hal yang benar. Alkitab juga bicara tentang tingkatan-tingkatan melihat yang berbeda. Jadi tingkatan pengertian yang berbeda. Ibrani 5 ayat 13-14, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Apa yang terjadi kepada bayi kalau kita kasih daging steak yang enak, steak rib eye? Semalam komisi pemuda makan rib eye steak yang enak. Mereka menikmatinya karena mereka bukan bayi, mereka suka makan daging. Tetapi bayi kalau kita kasih daging steak, mungkin mereka akan keselak dan mati. Itu yang dikatakan di kitab Ibrani, penulis kitab Ibrani. Firman Tuhan juga sama. Kalau secara rohani kita masih bayi secara iman dan pengertian, maka firman makanan keras bisa membuat kita keselak. Mungkin kita tidak bisa mencernanya dengan baik. Tapi dia bilang kamu harus bertambah dewasa agar kamu bisa mengunyah dan menikmati makanan keras. Dan dia katakan, dia lanjut untuk berkata di pasal 6, dia bilang semua hal ini adalah asas-asas pertama. Tetapi makanan keras itu disebut sebagai firman kebenaran. Ada tingkatan pengertian yang beda tentang firman Tuhan, sama juga untuk bisa melihat ada tingkatan yang berbeda. Lukas 24 ayat 15-16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Jadi ini kan murid-murid yang dari yang berjalan ke Emmaus, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Lalu ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27, kan lihat di sini. Yesus mulai berjalan bersama mereka, lalu Yesus belaga kayak nggak tahu apa-apa. Apa yang sedang terjadi gitu? Dua muridnya bilang, oh masa kamu nggak baca koran, nggak tahu? Yesus itu mati di kayu salib. Itu kan seperti di koran tuh di halaman pertama, apakah kamu nggak tahu? Setelah itu Yesus mulai menjelaskan kepada orang-orang ini, murid-murid ini, yang putus asa setelah mengikuti Yesus selama 3 tahun pelayanan Yesus. Mereka nggak dapat apa-apa kelihatannya. Dia mati di kayu salib. Mereka pikir, wah tadinya pikir dia bakal menjadi Mesias yang akan selamatkan dunia ini, selamatkan kita. Tetapi dia mati di kayu salib tanpa daya. Mari kita kembalilah ke hidup kita yang lama.
Kepada orang-orang nih, Yesus datang dan menjelaskan di ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Apa yang Yesus ajarkan? Dari zaman Musa, Musa itu bicara mengenai 5 kitab pertama kan, Pentateuch, dan kitab nabi-nabi. Dalam kata lain, Yesus mengajar seluruh perjanjian lama dan menyambungkan itu semua. Di ayat ini dibilang dia menjelaskan tentang diri dia sendiri melalui kitab-kitab suci. Jadi dia menjelaskan kenapa Mesias harus datang. Di dalam semua kitab-kitab di zaman itu kan mereka kitabnya adalah perjanjian lama. Jadi dia menjelaskan itu semua dari kitab Kejadian seluruhnya sampai nabi-nabi mengenai kenapa Mesias harus datang dan siapa diri dia sebenarnya. Kita sebut itu pelajaran apa? Kita sebut itu pelajaran itu sebagai sejarah penebusan, pelajaran sejarah penebusan. Karena dari kitab Kejadian, ingatlah zaman dahulu kala. Dan semua cerita-cerita itu, tokoh-tokoh itu semua nyambung atau berhubungan dengan Yesus Kristus, Mesias. Ayat 30-31, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Jadi ini seperti perjamuan akhir kan? Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi aneh sekali, mata rohani terbuka, tapi apa yang kelihatan secara fisik tuh menghilang seperti Paulus. Mata mereka terbuka, kenapa? Karena pada akhirnya mereka mulai mengerti, bisa mengerti firman Tuhan. Dan mata mereka terbuka dan hasil dari itu mereka mengenal Yesus. Yesus yang telah dibangkitkan. Saya doa itu akan terjadi di dalam diri kita. Di saat kita, murid-murid ini, mereka sudah percaya kepada Yesus. Mereka mikir, mereka sudah melihat Yesus manusia itu. Mereka pikir mereka percaya, mata mereka terbuka dibandingkan dengan orang-orang lain seperti orang Farisi di zaman mereka. Dan mereka ikut kan dengan mata yang samar-samar, hanya melihat secara samar-samar. Dan itu sebabnya meskipun mereka mengikutinya, mereka harus melarikan diri waktu mereka melihat Yesus mati sekarat di kayu salib. Itu sebabnya mereka kena cobaan, ujian, godaan. Dan banyak di antara kita juga sama. Kalau kita hanya di tingkatan baik, kita akan selalu kena kita menjadi kena ujian di dalam hal-hal yang Tuhan lakukan. Kita tidak bisa mencerna kalau kita dengar firman pun, karena kita tidak bisa makan makanan yang keras. Di saat semuanya baik-baik, di saat Yesus banyak orang mengikuti Yesus, murid-muridnya juga baik. Sekarang saya akan bertanya, kamu bisa melihat dengan jelas gak? Sesuai dengan ayat di kitab Ibrani pasal 5 ayat 13-14, orang yang mengerti firman kebenaran, mereka bisa melihat dengan sangat jelas sampai mereka bisa membedakan baik dari jahat. Tetapi hasil dari makan pohon pengetahuan baik dan jahat, mendengar perkataan ular, adalah mereka tidak bisa membedakan baik dan jahat. Baik dan jahat itu tercampur menjadi satu di dalam diri mereka. Dan orang-orang jadi mulai memutuskan apa yang baik dan jahat sesuai dengan pengertian dia. Tetapi dengan firman kebenaran, nanti kita bisa melihat baik dan jahat itu dengan sangat jelas, sesuai dengan mata Tuhan, pandangan Tuhan, dan standar Tuhan. Apakah kita bisa melihat dengan jelas hari ini? Ataukah kita hanya melihat secara samar-samar? Ataukah kita tidak bisa lihat sama sekali? Saya berdoa agar lewat firman Tuhan, mata kita bisa terbuka juga. Sekarang kita kembali ke ayat pembukaan kita, Markus pasal 8.
Dan mari kita pikirkan tentang orang buta ini. Bagaimana dia disembuhkan? Orang buta ini yang bisa melihat dengan jelas lewat Yesus berusaha 2 kali. Ini sangat menarik dan sedikit aneh kan, untuk melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang ini, membuka matanya. Kalau kita ada masalah penglihatan, saya akan memperkenalkan kamu kepada seorang dokter yang sangat hebat. Dia bisa melihat, kamu nggak perlu pakai kacamata lagi. Mau nggak? Saya kenalkan. Semua yang pakai kacamata atau pakai contact lens, kalian ingin nggak? Pasti kan? Pasti. Paling nggak satu orang jawab. Tapi harus bertahan. Kalau kamu ke dokter ini, dia akan lakukan ini. Dia akan pak. Lalu ludahi mata kita. Kamu masih mau ke dokter itu? Kalau saya sungguh-sungguh buta, mungkin saya nggak keberatan. Tapi kalau saya melihat itu persis yang Yesus lakukan. Bisa bayangkan nggak? Ya, tapi tidak ada dokter mata seperti itu. Jangan datang kepada saya nanti. Ini hanya contoh saja. Orang buta, ya udah, dia kan nggak bisa lihat. Itu nggak masalah. Tapi orang di sekitar dia, saya mungkin akan katakan, dia lagi ngapain? Kalau saya murid Yesus, saya pasti tutup mata saya kan. Aduh, malu banget. Saya tidak kenal dia. Bahkan sebelum Petrus menyangkal dia, saya menyangkal dulu. Apa yang dia lakukan? Orang itu bilang, saya mau lihat. Terus Yesus keluarin ludahnya begitu. Dan begitupun Yesus tanya, kamu bisa lihat gak? Lalu orangnya bilang, saya lihat samar-samar. Saya melihat pohon berjalan-jalan. Terus Yesus bilang, saya coba lagi. Kelihatannya kayak Yesus ini dokter yang sangat parah kan? Kenapa Yesus lakukan hal ini? Apakah Yesus kurang kuasanya untuk melakukannya di percobaan pertama? Ingat kan Yesus dengan perwira itu? Yesus bicara firman, dan di saat itu juga hambanya itu langsung sembuh. Itu kan jarak jauh, kayak pakai remote langsung sembuh yang hambanya yang di tempat jauh, sekaligus sembuh. Tapi kali ini dia ludahi matanya, tetap nggak bisa melihat secara sempurna, lalu harus meletakkan tangannya lagi. Setelah itu baru bisa lihat dengan jelas. Kenapa Yesus lakukan hal ini? Di saat Yesus melakukan hal-hal yang aneh seperti ini, hal-hal yang kita nggak bisa mengerti, dia melakukan itu untuk mengajarkan kita sesuatu. Yesus melakukannya sebagai tanda. Dia sedang menunjukkan kepada kita bagaimana mata kita terbuka. Secara rohani. Mata kita terbuka di saat kita datang kepada Yesus, di saat kita menerima firman Yesus. Apa saja yang keluar dari mulut Yesus? Air yang keluar dari mulut Yesus. Yesus bilang, saya berikan kepadamu air kehidupan. Di saat kita mikir ludah, kita pikir jijik kan? Tapi kita sedang bicara tentang Yesus. Dan kita sedang bicara mengenai kepentingan rohaninya. Di saat kita terima air kehidupan, firman Tuhan, firman yang keluar dari mulut Dia, mata kita akan terbuka. Tetapi di saat kita pertama datang ke Yesus, pertama kali kita percaya kepada Yesus, apakah kita bisa melihat dengan jelas? Tidak, kita lihat hanya samar-samar. Tapi kita masih senang, karena sebelumnya kita buta banget. Maka kita mulai mengikut. Tetapi masalahnya, kalau kita tidak bisa melihat dengan jelas, adalah kita akan lebih kemungkinan tinggi untuk jatuh, tersandung, atau tidak mengerti dengan jelas. Tetapi banyak orang, mereka hanya puas di tingkatan itu. Lihat samar-samar dan lanjut aja dengan melihat samar-samar, itu orang atau itu pohon yang nggak tahu, paling nggak saya bisa lihat sesuatu lah. Ada banyak orang dari antara kita pun yang datang kepada Kristus, tetapi kita tidak mengerti banyak, tidak paham banyak. Kita hanya tahu secara biasa aja.
Kita ikut bukan karena kita bisa melihat dengan jelas, tetapi kita ingin terima berkat. Kita ikut karena, oh awalnya seru, tetapi pernah gak ada waktu di mana saya lupa pakai kacamata dan saya pergi ke sebuah tempat dan saya rasa sangat frustrasi karena sepanjang hari saya tidak bisa melihat. Saya bisa lihat, tapi nggak bisa lihat dengan jelas. Sama seperti tingkatan-tingkatan yang berbeda, tingkatan pengertian firman Tuhan, ada 2 tingkatan melihat juga. Tetapi di saat kita tidak melihat dengan jelas, kehidupan kita dalam iman secara orang Kristen menjadi sangat sulit. Kadang kita tidak mengerti kenapa Tuhan sedang lakukan ini. Kadang kita mulai ragu karena kita tidak bisa melihat dengan jelas. Kadang kita mulai mikir, ini benar gak ya? Karena awalnya waktu kita melihat samar-samar, rasanya itu udah cukup untuk diri saya. Tetapi kita lanjut dalam kehidupan iman, lebih banyak pertanyaan yang muncul, lebih banyak masalah yang muncul. Dan hasil tidak bisa melihat dengan jelas. Kita mulai mengeluh, menggerutu, karena kita tidak mengerti. Ada 12 orang yang dikirim untuk memintai tanah Kanaan, tetapi 10 diantaranya dibandingkan 2 orang, Yosua dan Kaleb, mereka melihatnya beda. Yosua dan Kaleb melihat dari pandangan Tuhan dan mereka melihat dengan jelas bahwa ini tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi yang lain melihat dengan mata manusia, mata yang berdosa itu. Oleh karena itu mereka melihat tanah itu dengan mata egois dan kembali dengan mengeluh. Hanya 2, Yosua dan Kaleb. Hanya mereka yang bisa masuk ke tanah Kanaan tanpa mati. Saya doa Tuhan akan membuat seluruh jemaat Sion dan semua yang menyembah di sini memberi kepada kita mata rohani yang terbuka agar kita bisa melihat dengan jelas apa kehendak Tuhan itu, agar kita pun bisa menjadi seperti Yosua dan Kaleb. Saya tanya sekali lagi, kamu bisa melihat jelas ke hari ini? Atau saya tanya, yang ini harus dijawab ya, ingin melihat jelas gak? Amin, amin. Saya kasih contoh. Saya tahu udah telat, tetapi mungkin kalian akan menikmati ini. Sebentar. Bisa nonton videonya? Bisa lihat layarnya? Lihat kan? Bisa lihat. Apa yang kamu lihat? Kamu lihat apa yang saya lihat gak? Kamu lihat apa? Kamu lihat tetapi tidak lihat kan? Sesuatu, kehidupan iman kita seperti itu. Kita bisa melihatnya, tetapi kita tidak melihatnya. Saya minta maaf kepada KUR. Kalian bisa maju ke panggung kalau mau melihat. Bisa lihat gak kalian? Bisa, oke. Bisa lihat apa yang saya lihat? Tidak? Sekarang bisa lihat gak yang saya lihat? Kepala sapi. Lihat gak? Kalau tetap gak bisa lihat, kamu mesti ke dokter cek mata. Lihat gak? Mata pengertian rohani kita harus seperti ini. Sekarang kita kembali ke gambar yang pertama. Sekarang lihat gak? Bahkan tanpa garis merah kelihatan kan? Bisa lihat. Ini hanya sebuah contoh perbedaan mata kita bisa lihat jernih atau tidak di saat Roh Kudus memberi pengertian firman kepada kita. Sebelumnya kita lihat, tapi kita tidak sungguh tahu itu apa.
layarnya tolong tetap di lembu itu. Tadinya kita lihat, tapi kita tidak melihat dengan jelas. Tapi saya bisa bilang saya jelas, saya lihat sesuatu. Tetapi di saat ditanya, lihat apa? Iman kamu tentang apa? Apa ya? Tapi sekarang, kamu nggak bisa kembali ke penglihatan kamu yang lama. Sekarang kalau kamu lihat, cuma kelihatan lembu doang kan? Jangan merasa susah tentang layar gambar yang berikut ini. Sekarang lihat apa? Kalian bisa melihat gak di layar? Kalau kamu merasa susah, mata kamu busuk. Karena di saat kita menunjukkan ini kepada anak sekolah minggu, mereka tidak melihat apa yang kamu melihat. Karena hati mereka tidak kotor seperti kalian. Apa yang mereka lihat adalah 9 dolphin. Kalau tetap nggak bisa lihat ikan duyung, ya berarti mata kamu ada masalah. Lihat gak 9 ikan duyung, dolphin? Sekarang lihat apa? Saya turunkanlah gambar ini sebelum kalian menjadi tergoda dengan gambar ini. Apakah kita sedang melihat hal-hal yang benar? Ataukah kita melihat hal-hal yang salah? Apakah kita bisa melihat dengan jelas? Jadi dikatakan kita ingin melihat. Bersama denganku, kita ingin bisa melihat dengan jelas. Bagaimana mata rohani kita bisa menerima penglihatan? Kita harus berseru kepada Yesus di saat Yesus berlalu seperti orang buta. Lukas 11:34-36. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Di saat mata kita terang, tidak ada kegelapan di dalam diri kita. Lukas 24 ayat 30-31 kita sudah baca. Murid-muridnya turun ke Emmaus, mata mereka terbuka di saat mereka mengerti firman. Lukas 24 ayat 44-45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dan saat itu mereka bisa melihat. Yesus harus membuka pikiran kita untuk bisa mengerti kitab suci agar kita bisa melihat. 1 Samuel 14 ayat 29. Lalu kata Yonatan, ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Mazmur 119 ayat 103 mengatakan, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Di saat kita mencici firman Tuhan yang sejati, mata kita akan terbuka. Di saat Yesus membuka pikiran kita untuk bisa mengerti firman, mata kita pun menjadi terbuka. Itu sebabnya kita harus pendalaman Alkitab. Itu sebabnya kita harus lanjut untuk baca firman Tuhan. Penglihatan kita, mata setelah terbuka, bisa menjadi lebih terang atau bisa buram lagi. Ratapan 4:17 mengatakan, selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi sia-sia. Dari menara penjagaan kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong. Jadi kalau kita bergantung kepada hal-hal yang lain di luar dari Tuhan, mata kita akan menjadi buta. 1 Yohanes 2:15 ayat 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi di saat kita bergantung kepada hal-hal seperti itu,
Amsal 4 ayat 20-23. Hai anakku, nanti kita akan baca Yohanes 9. Yohanes 9 ayat 40-41, kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepadanya, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Jadi orang Farisi, mereka melihat hal yang salah seperti tadi di layar. Tapi Yesus bilang, bukan, kamu tidak melihat. Kamu tidak lihat ikan dolphin, kamu tidak melihat kehendakku, kebenaran itu. Maka kita harus juga ngecek, apakah saya sedang melihat hal yang benar? Apakah saya melihat dengan jelas? Sekarang kesimpulannya, kita perlu berkat Tuhan, mengangkat apa yang menutup mata, telinga, dan mulut kita. Seperti tadi Kur nyanyi, mengangkat beban kita. Setelah kejatuhan manusia, kita ada sesuatu yang menutup mata, telinga, dan pikiran kita. Kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa dengar, kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Saya doa, lewat pekerjaan penebusan Tuhan, Tuhan akan angkat itu tirai itu, tutupan itu. Seperti Rasul Paulus, setelah mendengar firman Tuhan, sesuatu seperti sisik jatuh copot dari matanya dan dia bisa melihat dengan jelas setelah itu. Sisik itu secara rohani yang menutup mata kita untuk melihat kebenaran dan untuk melihat Tuhan, itu harus copot dari mata kita, harus lepas. Jadi penutup itu harus dibuka. Mari kita doakan hal itu. Tahun 2023, semua yang menutup kita harus dibuka. Sunat itu artinya itu. Artinya membuka sesuatu yang menutup agar kita bisa melihat, agar kita bisa mengerti dia, datang kepada dia. Dan akhirnya mari kita baca tentang di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Apa yang bikin aku terganggu di saat saya baca ini adalah bahwa orang ini tidak melakukan apapun. Dia hanya orang buta yang berteriak-teriak di saat dia dengar Yesus sedang berlalu. Tetapi Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Perempuan yang pendarahan kan paling gak harus menyentuh jubah Yesus, merangkak. Tetapi orang ini, dia lakukan apa yang dia biasa lakukan. Dia hanya teriak-teriak minta tolong. Apa yang Yesus lihat? Yang Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa yang terjadi? Berkali-kali saya menekankan bahwa Injil Markus menekankan tentang iman yang datang dari pendengaran. Semua orang-orang nih yang datang kepada Yesus, Markus lalu bilang mereka mendengar tentang Yesus. Jadi di sini sekali lagi, Bartimeus, ya ayat 47, dia didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Itu menunjuk kepada kita bahwa dia sudah dengar tentang Yesus. Dia sudah pernah terima firman sebelumnya, atau dia pernah belajar tentang Yesus. Dan melalui pendengaran itu, dia bisa percaya
Waktu dia dengar Yesus sedang berlalu, dia bilang, ini kesempatanku. Dan apa yang dikatakan? Dia bilang, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia sedang mengata, kalau kamu kasihani aku bisa sembuh. Apa yang dia katakan? Di saat dia bilang anak Daud, dia sedang mengatakan, aku percaya kamu Mesias. Kamu adalah anak yang dijanjikan, raja yang dijanjikan, dan kalau kamu kesian dengan aku, maka aku bisa sembuh. Dan itu adalah iman. Dari dengar, dia mengakui iman dia, Yesus anak Daud. Meskipun orang bilang, diam, jangan bilang seperti itu. Tolong menutup mulut dia menyatakannya. Dan di saat Yesus memanggil dia, apa yang dia lakukan? Dia menanggalkan jubahnya yang menutup dia. Dan saya percaya itu tindakan rohani yang harus terjadi. Kita dengar firman, kita mengaku lewat iman yang Tuhan hadiahkan kepada kita, dan semoga penutupan itu dibuang. Dan Yesus bilang, apa yang kau kehendaki supaya aku buat bagimu? Jawab orang buta itu, saya ingin melihat. Dan Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu hasilnya apa? Setelah dia bisa melihat, apa yang dia lakukan? Dia mulai mengikuti Yesus. Itu prosesnya. Rasul Paulus setelah terima penglihatan dia yang baru, dia menjadi saksi Yesus. Murid-murid yang ke Emmaus setelah mereka melihat Yesus, matanya terbuka, apa yang mereka lakukan? Mereka balik ke Yerusalem untuk bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Semoga hal ini terjadi kepada kita. Melalui pendengaran, semoga ada iman yang bertumbuh di dalam kita. Semoga kita bisa mengakui iman kita kepada Yesus Kristus. Penutupan itu semoga terbuka, diangkat, agar kita bisa melihat, mendengar, dan mengerti dengan pikiran kita. Semoga Yesus buka pikiran kita untuk bisa mengerti firman Tuhan. Dan semoga Yesus kasih tahu kepada kita, imanmu telah menyembuhkanmu. Apakah kamu ada kesusahan? Apakah kita terbeban dengan banyak masalah di hidup kita? Yesus bilang, buka itu semua. Imanmu telah menyembuhkanmu. Dan semoga kamu dan saya bisa menjadi saksi-saksi yang mengikuti Yesus dari semenjak titik itu. Amin. Apakah kamu frustrasi karena nggak bisa lihat dengan jelas? Saya ada satu rekomendasi. Pendalaman Alkitab. Belajar firman Tuhan. Itu akan membuka mata kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa, kami ingin mengikuti Engkau dengan melihat Engkau. Kami ingin melihat Engkau dengan jelas. Ingin melihat di mana Engkau berjalan. Tolong buka mata kami. Kami hanya minta itu saja pagi ini. Dan Bapa, kami ingin penglihatan kami bisa dipulihkan. Tolong buka semua yang menutupi kami. Dan Bapa, bantu agar kami bisa mendengar suara-Mu yang berkata, iman-Mu telah menyembuhkanmu. Terima kasih karunia-Mu. Kami doa dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.